Duduklah di tempat yang nyaman selama ibadah online berlangsung. Tuhan hadir dimanapun kita berada. Siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah. Fokus dan matikan gadget untuk sementara waktu. Shalom saudara-saudara dikasih Tuhan, apa kabar? Luar biasa, memang Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Puji nama Tuhan. Mari saudara, sebelum kita mengikuti ibadah pada pagi hari ini, kita undang Roh Kudus untuk hadir di tempat kita berada. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hari demi hari Tuhan. Hingga minggu hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah online ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami semua, berkati semua saudara-saudara kami yang berada di rumah Tuhan. Terima kasih ya Bapak, biarlah melalui puji-pujian dan melalui firman Tuhan, kami semua boleh dikuatkan. Dan kami percaya Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Kita tahu bahwa Allah telah mengalahkan segala kutuk dan dosa, bahwa belenggu dosa telah dipatahkan. Kita mau bersorak-sorai buat Dia. Haleluya. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya.
kita mau bersyukur karena kasih setia Tuhan baru setiap hari dalam hidup kita. Dan kita percaya bahwa bukti kebesaran Tuhan adalah dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan begitu menolong bagi saya dan saudara yang sampai saat ini Tuhan memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Tuhan memberikan apapun yang tidak dapat mungkin secara pikiran kita, tapi Dialah Allah yang begitu dahsyat. Dialah bukti kebesaran buat hidup kita. Semua saudara pasti mengalami pertolongan Tuhan. Itulah bukti yang besar bahwa Tuhan selalu menyertai, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Mari saudara, kita akan mendengarkan firman-Nya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik dan kasih-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami. Engkau adalah bukti buat kami. Engkau nyata buat hidup kami. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau besertaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku,
Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Keluaran pasal yang ke-15, Yesus sekalian, ayat yang ke-19 sampai 27. Sebelum kita mendengarkan jauh lebih dalam lagi, terlebih dahulu kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih, hari ini kami ada oleh karena pertolongan-Mu. Hari ini kami masih menengadahkan tangan ke langit, dan kami terus meminta pimpinan Tuhan dari sehari ke sehari dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa di surga, biarlah pagi hari ini Engkau mencurahkan hikmat-Mu kepada setiap kami, agar kami mengerti apa yang Kau firmankan melalui apa yang akan kami pelajari bersama-sama. Roh Kudus, mari Kau yang menjelaskan firman-Mu itu sendiri, biar firman-Mu hidup dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu ini, bahkan urapi setiap jemaat yang mendengarkan firman ini. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Tunjukkan jalan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus, kami percaya Engkau sedang bertindak dalam kehidupan kami. Engkau sedang beracara dalam kehidupan setiap kami. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan, saudara sekalian. Judul firman Tuhan ini, Tuhan mengubah yang pahit menjadi manis. Ya, ini saya terberkati sekali ketika kemarin 2 hari yang lalu ya, Mas Stanley itu menanyakan tentang Elim. Ya, saudara sekalian, itu menarik sekali ya sekalian. Karena di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Itu yang beliau tanyakan. Maksudnya apa? Ketika saya mempelajarinya, memang nggak saya jawab langsung, tapi saya pelajari. Oh, saya tertarik sekali. Oh iya. Kebetulan sekali, saudara sekalian, saya selalu tanya Tuhan, apa yang akan saya sampaikan untuk umat-Mu? Karena saya nggak pengen sampaikan sesuatu yang disampaikan itu tanpa menanyakan kehendak Tuhan dahulu. Lama sekali ya Tuhan bicara, ya saudara sekalian. Saya senang sekali dengan firman ini, karena firman ini menuntun saya. Bahkan saya menemukan sesuatu yang ajaib di dalam pernyataan-pernyataan Tuhan dalam kisah ini, saudara sekalian. Ini satu fakta yang Israel pernah hadapi. Nah, saudara sekalian, kalau saudara membaca, ya saudara, nanti dari Keluaran pasal 15 ayat 19 mulai, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Ayatnya berbunyi seperti ini. Ketika kuda Firaun dan dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ya ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Kita tahu semua laut terbuka. Saudara sekalian, ini kisahnya cukup menarik ya. Ketika Israel dikejar oleh pasukan Firaun, saudara sekalian, saudara mesti ngerti perasaan mereka ya. Perasaannya, waduh, saudara sekalian, takut sekali. Kenapa? Di belakang sana ada pasukan orang Mesir, pasukan Firaun, mengejar mereka. Ya, 2 juta orang lebih yang keluar dari Mesir pada waktu itu. Sementara di depan laut sepertinya buntu, Betul, saudara sekalian. Ya, tapi percayalah, ketika Anda bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada yang namanya jalan buntu. Ya, ketika Musa berseru kepada Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan. Ini inti dari kisah ini, saudara sekalian, dari apa yang kita renungkan ya. Ketika saudara berseru-seru dengan Tuhan, Tuhan akan bukakan jalan dengan caranya yang ajaib. Tidak terpikir oleh kita, saudara sekalian. Tidak pernah terpikir oleh Musa, saudara sekalian. Tapi yang ajaib, Tuhan selalu buka jalan. Nah, ketika mereka melihat hal ini, saudara sekalian, Musa berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan membelah laut merah itu dan mereka lewat. Ya, kering di tengah. Ya, saudara sekalian, ketika mereka lewat, saudara sekalian, maka disusul oleh pasukan Firaun itu. Tapi Alkitab mengatakan di sini, saudara sekalian, air itu berbalik dan seluruh pasukan Mesir tewas, termasuk Firaun itu sendiri. Ya, saudara sekalian, maka ya mereka bersuka cita karena pertolongan Tuhan ini. Maka di ayat 20, lalu Miriam, Nabiah itu kakak Musa ya, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Ayat 21, dan menyanyilah Miriam ya, memimpin mereka nyanyian bagi Allah, bagi Tuhan ya, sebab ia tinggi luhur
kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ini satu pujian penyembahan yang luar biasa karena melihat pertolongan Tuhan. Ya, orang akan mudah sekali menyembah Tuhan kalau mereka melihat pertolongan. Nanti pertanyaannya kalau dibalik, kalau kamu nggak lihat pertolongan Tuhan, bisa nggak kamu menyembah Tuhan? Nah, ini dia Tuhan, saudara sekalian. Tuhan selalu menguji dan terus menguji. Oleh sebab itu, tantangan demi tantangan yang datang, itu sebetulnya sedang memurnikan kita. Ya, untuk tidak menjadi pahit, untuk tidak menjadi kecewa dan takut meninggalkan Tuhan. Padahal sebaliknya, menjadikan kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, ini menarik ya. Mereka menyanyi memuji Tuhan, ya saudara sekalian. Ini menurut saya hal yang biasa, wajar. Ya, karena mereka lihat pertolongan Tuhan, mengucap syukur. Ya, puji Tuhan, mereka masih mengucap syukur. Ya, saudara sekalian, ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Ya, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. Ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Tantangan berikutnya setelah mereka menyanyikan puji-pujian, kalau nanti saudara boleh googling ya soal Mara, ya saudara, dan Elim, saudara akan lihat ya hari ini peninggalannya itu masih ada, ya saudara kan. Saudara boleh lihat. Jika saudara lihat sumur Mara itu, saya memang lewat Google ya. Kalau saudara lihat hanya perlu ya sekilo kali ya, Anda udah lihat laut di sebelah sana. Ya, saudara sekalian, sangat dekat. Nah, ini 2 juta ya, anggap aja 3 juta ya kalau sama anak-anak. Hampir 3 juta orang berjalan keluar dari Mesir 3 hari di tempat yang sangat ekstrim, saudara sekalian. Di cuaca yang sangat panas, saudara sekalian. Mereka harus berjalan selama 3 hari dan mereka tidak menemukan air. Memang mereka ada yang bawa air, tapi sebagian besar unta perlu minum, hewan piaraan perlu minum, orang perlu minum, saudara sekalian. Saudara bayangkan 3 hari mereka berjalan dan mereka perlu air. Ya, saudara sekalian, memang puji Tuhan, ya, ini dibukakan supaya kita mengerti bahwa Tuhan memang menguji kita, tapi tidak pernah melebihi kekuatan kita, saudara sekalian. Nah, ini yang menarik, Bapak Ibu saudara sekalian. Sampailah mereka, ya, kita baca ayat selanjutnya. Ya, sampailah mereka ke Mara, ayat yang ke-23. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, ya, karena pahit rasanya. Ya, saudara sekalian, itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Ya, kalau saudara nanti baca kitab Rut, ya saudara sekalian, ada Naomi. Ya, Naomi ketika dia pulang, ya saudara sekalian, dari Moab ke Bethlehem, dia mengatakan apa? Jangan panggil aku Naomi. Ya, ya, saudara sekalian, panggil aku Mara. Ya, saudara sekalian, ini menarik sekali. Ya, karena aku mengalami hidup yang pahit dan dia hidup dalam kepahitan, saudara sekalian. Karena apa? Anaknya meninggal di Moab. Ya, saudara sekalian, anaknya meninggal di sana, kedua anaknya meninggal, ya saudara sekalian, suaminya meninggal, dan dia mengalami banyak kepahitan. Nah, Mara itu artinya pahit. Nah, sama saudara sekalian. Coba Anda bayangkan, Anda memimpin 3 juta orang, ya, saat mereka haus, ya, ketemu satu sumur, ya, satu mata air, lalu mata air itu pahit. Ya, saudara sekalian. Nah, ini dia saudara sekalian. Ini menarik, ya. Bukankah hari-hari ini hari-hari yang cukup pahit buat beberapa orang? Ya, semua orang terdampak. Nggak kecil, nggak besar, nggak kaya, nggak miskin. Semua orang sedang terdampak. Ya, tapi orang yang berjalan dengan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, itu berbeda perjalanannya, Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, bangsa Israel ketemu dengan sumur Mara ini, ya, lagi di tengah-tengah kehausan mereka, mereka coba cedok dan minum lalu dimuntahkan. Orang yang sangat haus kalau mau muntahkan air berarti airnya benar-benar pahit, mungkin beracun juga. Ya, ini menarik Bapak Ibu sekalian. Lihat apa yang mereka lakukan, saudara sekalian. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Apa yang bisa kami minum, Musa? Kalau begini, saudara sekalian. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian. Dalam menghadapi situasi yang pahit seperti sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, maaf kata ya, beberapa orang mungkin di luar sana yang nggak kenal Tuhan tuh ngalami yang pahit benar. Kita semua juga ngalami Bapak Ibu sekalian. Cuma jalan kita berbeda dengan mereka. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, apa yang mereka lakukan?
mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Ya, ini yang harus menjadi pelajaran buat kita. Ketika kita berjumpa dengan sesuatu yang pahit dalam kehidupan ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini menarik. Saya akan bacakan seluruhnya ya. Ayat 25, Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Ya, di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Saudara, ini menarik. Menariknya adalah saat kamu ketemu kepahitan, sesuatu yang pahit, sangat pahit, ya saudara sekalian, sebetulnya disitulah Tuhan ingin berkata-kata dengan kita. Sebetulnya disitulah Tuhan ingin menunjukkan siapa dirinya. Sebetulnya di situ Tuhan hendak menyatakan ketetapan-ketetapannya, hukum-hukumnya, bahkan hatinya Dia akan kasih. Bapak Ibu sekalian, ini menarik. Karena Alkitab berkata seperti ini. Ya, saudara sekalian, ini mengajarkan kepada setiap kita ketika kita ketemu dengan sesuatu yang memaitkan kehidupan ini, saudara sekalian, seperti Naomi tadi ya, karena ditinggalin Bethlehem. Bethlehem itu rumah roti, rumah firman. Ya, ketika kita meninggalkan firman, saudara akan ketemu kepahitan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, justru di tempat seperti ini, mereka sebetulnya akan melihat betapa Tuhan ingin menunjukkan jati dirinya. Dan ini menarik saudara sekalian. Apa yang dilakukan oleh Musa? Bangsa itu bersungut-sungut. Kalau satu orang bersungut-sungut, mungkin kita bisa kuat. 3 juta orang, saudara sekalian. Plus anak-anak dan bangsa lain yang ikut tentunya. Nah, saudaraku sekalian coba dengerin, semua bersungut-sungut. Ya, mungkin Yosua enggak, di dalamnya ada beberapa orang enggak memang ya. Tapi saudara sekalian, sebagian besar bersungut-sungut. Maunya apa sih? Kok kami dikasih air minum? Mana Tuhan? Mungkin ada yang begitu. Sama, saudara sekalian. Bukankah ketika kita semua mengalami kepahitan, kita akan bertanya hal yang sama? Mana Tuhan? Siapa yang kuat? 3 hari. Ya, belum minum. Di satu padang pasir yang ekstrim. Ya, ingat saudara sekalian, ini sedang mengajar kepada kita apa yang harus kita lakukan ketika kita ketemu dengan masa-masa yang pahit seperti ini. Ya, saudara sekalian, yang harus kita lakukan sebetulnya persis seperti apa yang Musa lakukan. Karena apa? Ketika kita melakukan seperti yang Musa lakukan, saudara sekalian, Tuhan akan menunjukkan banyak. Ya, sebetulnya kejadian-kejadian yang sedang memaitkan kehidupan saudara dan saya, ya, yang pahit, ya saudara sekalian, yang bisa kita rasakan, sebetulnya disitulah Tuhan ingin berbicara banyak kepada umatnya. Disitulah nanti Tuhan memberikan ketetapan-ketetapannya dan peraturan-peraturannya. Justru disitulah Tuhan ingin berbicara banyak dalam kehidupan kita. Jadi menurut saya memang ini cara Tuhan, di mana kita supaya kenal ya Tuhan lebih jauh lagi. Nah, saudara sekalian, jadi tinggalkan sungut-sungut, berlakulah seperti Musa. Apa yang dilakukan oleh Musa? Ayat 25, saudara sekalian, Alkitab berkata, maka Musa berseru-seru kepada Tuhan. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Ini menarik ya saudara sekalian. Di masa-masa yang pahit, di masa-masa yang seperti ini, saudara sekalian, yang diperlukan seorang adalah dia berseru-seru kepada Tuhan. Kalau nanti saudara baca Mazmur berapa ya? 115, 117, saudara sekalian, ya, di mana orang sudah sakit, nggak mau makan lagi, dia mau mati, saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ya, dia tersesat di tengah hutan, ya, terus dia terpenjara dan nggak mungkin keluar. Lalu satu lagi apa ya? Sakit, terpenjara, ya, saudara sekalian, apa yang mereka lakukan? Alkitab cukup menjawabnya dengan jelas, berseru-seru kepada Tuhan. Wah, ini keren, ya. Ini lawan dari bersungut-sungut. Jadi saudara sekalian, ketika kita menghadapi masa yang pahit, teruslah berseru kepada Tuhan. Di situ nanti Tuhan akan tunjukkan jalannya. Dan Alkitab mengatakan persis seperti yang kita pelajari bersama. Ketika Musa berseru, di situ ada jalan. Ya, ini kunci. Kalau kamu berseru sama Tuhan, Tuhan sudah siapkan jalan. Ya, tetapi sebaliknya, jika kita bersungut-sungut, menguras energi, menguras kekuatan, bahkan melemahkan tulang-tulang kita. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita, menjalani masa-masa yang pahit, justru Anda harus berseru-seru, berseru-seru, berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan akan tunjukkan jalannya.
Nah, menarik sekali, ya, Tuhan menunjukkan kepada sepotong kayu. Nah, saya jadi ingat salib Kristus, Yesus sekalian, ya. Yesus yang tergantung di kayu salib. Kenapa bukan sepotong, ya, sebuah batu? Kenapa nggak sebuah apa gitu ya? Tapi kok sepotong kayu? Nggak, ini cuma alegoris saya. Tapi ini menarik sekali. Artinya begini, ketika seorang berseru-seru kepada Tuhan, pasti ada jalan. Jadi saudara tidak usah takut menghadapi masa-masa yang sulit, pahit, mungkin membuat kita buntu. Tapi satu jawaban dari Tuhan, kamu mesti berseru-seru dan percaya. Karena ketika kita sedang menghadapi seperti ini, Tuhan sedang mau banyak bicara dalam kehidupan saudara. Alkitab ngomong seperti ini, lalu air itu ya dilempar ke dalam kayu itu dilempar ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Sesuatu yang pahit dibuat menjadi manis oleh Tuhan hanya dalam Tuhan, melalui seruan dan doa. Nah, saudara sekalian, tidak ada cara lain. Ya, saudara sekalian, nah Tuhan kasih ketetapan di sini, ya, dan peraturan-peraturannya, firman, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kamu, ya, kepadamu penyakit manapun. Ini keren loh. Masa pandemi gini, ini satu janji, ya. Aku tidak akan menimpakan penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ya, saudara sekalian. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Akhirnya mereka berkemah. Saudara sekalian, ada fakta yang menarik. Jadi saudara sekalian, apa yang kita lakukan saat, ya, sesuatu yang pahit itu terjadi? Ya, saat yang pahit itu terjadi, kita mau ngapain? Seperti Alkitab menuntun kita, ya, jangan bersungut-sungut. Ya, bolehlah, ya, omset turun, pekerjaan mungkin hilang, tidak ada harapan lagi. Ya, saudara sekalian, uang menipis, tabungan menipis. Ya, saudara sekalian, kemudian customer nggak ada lagi. Ya, saudara sekalian, yang biasanya segini dalam sehari laku, segini 3 hari baru laku. Dan masih banyak persoalan yang ada. Sesuatu yang mungkin bisa memaitkan hidup saudara dan saya saat-saat seperti ini. Tapi ingatlah apa yang sedang terjadi seperti ini. Ya, saudara, seperti yang Alkitab katakan. Alkitab mengatakan, jangan bersungut-sungut. Lebih baik gunakan lututmu mencari Tuhan. Lebih baik gunakan lutut kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Karena Musa mengajarkannya. Allah menuntun lewat Musa. Dia berseru-seru kepada Tuhan. Saat ia berseru-seru kepada Tuhan, yang manis, yang pahit diubah menjadi sesuatu yang manis. Percayalah, ya, saudara sekalian. Oh, nggak mungkin, Pak. Percayalah, saudara sekalian. Ya, Alkitab mengajarkan dan fakta menyebutkan seperti ini. Ini fakta loh, saudara sekalian. Sumurnya masih ada, pohon kormanya masih ada, Bapak Ibu, sampai hari ini. Itu satu bukti sejarah yang nggak bisa disangkal. Kalau kamu terus bersungut-sungut, kamu nggak akan melihat Tuhan bekerja, dan kamu nggak akan melihat ketetapan-ketetapan yang terjadi dalam hidupmu. Tapi sebaliknya, kalau kamu mencari Tuhan, berseru-seru. Berseru-seru artinya terus dan terus dan terus mencari Tuhan. Cari dan teruslah mencari, ketuk dan teruslah mengetuk. Ya, saudara sekalian, minta dan teruslah meminta. Tuhan akan kasih jalan. Sesuatu yang pahit dalam hidupmu, Dia akan ubahkan menjadi sesuatu yang manis. Ini hebat. Ya, saudara sekalian, apalagi Tuhan tunjukkan jalannya. Hanya sepotong kayu, air itu menjadi manis. Ngapain sih mesti bersungut-sungut? Mudah saja bagi Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Tapi percayalah dan carilah Dia. Itu jauh lebih penting. Bukan hanya itu, saudara sekalian. Di sana Dia ingin menunjukkan semua ketetapan. Ya, saudara sekalian, di sana Dia ingin memperdengarkan semua hukum-hukumnya. Itu artinya apa? Kasihnya pengen Dia tunjukkan ke umatnya. Karena umatnya baru keluar dari Mesir. Mereka belum ketemu di Sinai, di perjanjian di Gunung Sinai itu. Tuhan belum keluarkan perjanjian Sinai, ya. Karena perjanjian Sinai nanti di pasal 20. Terus sekalian, mereka ke Gunung Sinai terus ada perjanjian Sinai. Ini belum sampai sana. Jadi Tuhan sudah lebih awal menunjukkan cara jalan, bahkan hatinya Dia keluarkan. Tapi asalkan umatnya mencari dan berseru kepada Dia.
Sehingga semua yang pahit dia ubah menjadi sesuatu yang manis. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, aduh ini sangat menarik. Ya, sebetulnya kita sangat konyol kalau kita itu terus bersungut-sungut, hidup dalam bersungut-sungut, terus ya hidup dalam kekecewaan, hidup dalam kepahitan. Itu menyedihkan sekali. Kenapa Saudara sekalian? Ternyata kalau saudara boleh googling atau saudara pelajari dalam map Saudara sekalian, itu jarak antara Mara dan Elim, saudara sekalian, hanya 12 kilo. Ya, kalau orang berjalan 2 km per jam, ya 6 jam lagi sampai ketemu. Ya, 6 jam lagi mereka ketemu tempat ini. Tempat di mana ada 12 mata air. Tempat di mana ada 70 pohon korma. Apa itu maksudnya di Elim? Kenapa Tuhan akan menuntun dia ke Elim? Ya saudara sekalian, kan di sana Tuhan ingin menunjukkan providensia atau penyediaan Allah yang tidak terbatas untuk umatnya. Segenap Israel bisa minum, segenap Israel bisa kenyang di sana saudara sekalian. Artinya begini, ya di balik setiap tuntunan Tuhan, kita harus menurut. Karena apa? Di balik semuanya itu, Tuhan ingin menunjukkan sesuatu yang jauh lebih baik. Apa itu saudara sekalian? 12 mata air. Airnya bisa diminum dengan baik. Ya, mineral yang sehat. Kemudian ada 70 pohon korma yang akan menyegarkan mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Itu hanya 12 kilo lagi. Jadi kalau Anda sekarang bersungut-sungut sama Tuhan dalam masa-masa kepahitan, saudara sekalian, saudara nggak akan melihat pohon korma itu. Saudara akan melihat providensia Allah. Saudara tunggu sebentar lagi. Saudara akan nyampe sana sebetulnya. Nah, kalau kita bersungut-sungut di awal, lalu kita mulai melawan Allah, kita nggak akan sampai sana, saudara sekalian. Nah, sebentar lagi, artinya begini. Ya, artinya begini. Ya, kalau Anda sekarang sedang mengalami masa-masa yang sulit, bahkan pahit, percayalah Tuhan akan ubah itu jadi sesuatu yang manis dalam hidupmu. Memang, saudara sekalian, cara Tuhan berbeda. Emang Musa pernah mikirin, oh nanti airnya jadi manis? Enggak. Dia hanya ngikutin cara Tuhan. Di mana dia bisa tahu ketika dia berseru-seru, Tuhan tunjukkan caranya. Sama saudara sekalian. Tuhan pasti akan pulihkan ekonomi keluargamu. Akan pulihkan bisnismu. Akan pulihkan apa yang kau kerjakan. Percayalah. Ketika engkau berseru-seru kepada Tuhan, dia segera bertindak dan tidak akan menunda-nunda. Alkitab mengajarkan kepada kita. Bahkan bukan hanya itu saudara sekalian. Sebetulnya Tuhan ingin bawa kamu dan saya ke satu tempat yang penuh dengan providensia, penyediaan yang tidak terbatas itu. Ini gambaran dari cerita ini. Sebetulnya di Elim sana sudah ada saudara sekalian 12 mata air dan 70 pohon korma yang segera mengenyangkan, menyehatkan, memberi kekuatan yang sedang kau cari. Artinya begini saudara sekalian. Mari jangan bersungut-sungut lagi, tapi mari kita datang tersungkur di kakinya. Ya, ketika Anda datang tersungkur di kakinya, Alkitab mengatakan seperti apa? Tuhan akan mengubah sesuatu yang pahit dalam hidupmu menjadi sesuatu yang manis dengan caranya. Bukan cara kita. Tidak pernah terpikir oleh kita. Caranya berbeda-beda, saudara sekalian. Ya, dan Alkitab mengajarkan, dengarkanlah firman-Nya. Saya sering mengatakan ini saudara, bertobat itu bukan hanya saudara berbalik dari cara jalanmu yang salah atau cara pikirmu yang salah, kelakuanmu yang salah itu bukan. Bukan hanya itu maksudnya. Bertobat itu Anda hidup sesuai dengan firman. Sepikiran dengan firman. Itu artinya kamu berjalan dengan Tuhan. Nah saudara sekalian, ini yang Tuhan mau. Berjalan dengan firman-Nya. Lalu apa yang dikatakan Alkitab lagi saudara sekalian? Alkitab berbicara seperti ini. Sebentar lagi kamu akan masuk ke Elim. Ya, tempat di mana dia menyediakan semua yang sedang dibutuhkan pada waktu itu. Percayalah. Ya, ingat ya, sebentar lagi Bapak Ibu sekalian, Anda akan melihat Elim itu. Saudara akan melihat kemurahan, kebaikan, kebajikan, ya, kemuliaan Allah, ya, kesejahteraan yang dari Allah. Percayalah. Tapi syaratnya jangan bersungut-sungut. Ya, saudara sekalian, syaratnya hampiri Tuhan, percaya Tuhan, gunakan imanmu.
gunakan iman kita, perkataan perkataan yang baik. Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya dalam hidup saudara. Percayalah, sebentar lagi masuk ke Elim. Ya, percayalah saudara sekalian. Mari, jadi saya mengajak, ya saudara sekalian, ini hanya 12 kilo, jadi sebentar lagi saudara akan masuk ke sana. Jadi mari jangan bersungut-sungut, mari terus berseru-seru dan berdoa kepada Tuhan. Dia akan menunjukkan jalannya, dia akan mengubah kehidupan yang pahit itu menjadi manis. Bukan hanya itu saja, Anda akan dibawa ke providensia, penyediaan yang tak terbatas. Ya, puji Tuhan. Ini saja renungan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami percaya Engkau sedang berkata-kata kepada setiap kami. Oleh sebab itu ajarilah kami terus berseru-seru kepadamu. Walaupun ketika kami membuka mata kami belum terjadi apapun, tapi kami percaya Engkau Allah yang mengubah sesuatu yang pahit menjadi manis. Ketika kami berseru-seru selalu ada jalan. Dan bahwa kami percaya sebentar lagi kami akan masuk ke Elim, di mana penyediaan Allah yang tidak terbatas. Apa yang kami butuhkan bukan hanya satu sumur, ada 12 sumur. Bukan satu pohon, tapi ada 70 pohon yang merupakan gambaran dari kesempurnaan Engkau sendiri. Oleh sebab itu Bapa di surga, ajari umat-Mu untuk takut akan Engkau, untuk taat kepadamu, untuk berseru-seru. Oleh sebab itu pagi ini kami berseru-seru dalam nama Yesus. Kami percaya, lawatlah umat-Mu dan berikan kelepasan. Haleluya. Amin. Haleluya. Angkatlah hatimu, arahkanlah pandanganmu kepada Bapa. Kiranya Tuhan mencurahkan kuasa-Nya, melimpahkan berkat-Nya atasmu, memberkati pribadimu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan, karir, dan profesimu, memberkati studimu, memberkati seluruh hidup dan pelayananmu. Pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui akal. Dalam kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Gimana? Video tadi cukup mengobati kangen ya. Gak kerasa udah mau Natal lagi. Tapi jangan khawatir, Natal tahun ini tetap ada kok. Hanya saja caranya yang berbeda. Oh iya, saudara terkasih, jangan lupa ya untuk subscribe YouTube GBI Tendean. Karena pada tanggal 25 Desember nanti kita akan sama-sama bertemu via daring untuk ngerayain Natal sama-sama. Bagi saudaraku yang ingin mengambil bagian dalam persembahan Natal dapat dilakukan dengan transfer atau melalui dompet digital seperti OVO, Link Aja, GoPay, dan lain-lain. Dengan caranya, masukkan nominal persembahan yang akan saudara masukkan, lalu ditambahi angka 250 di belakangnya. Nomor rekening gereja dapat dilihat pada gambar berikut, serta QR Code dapat di-scan melalui layar berikut ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selalu sehat.